Selamat datang. Oke, hari ini kita punya topik yang seru banget khusus buat Anda. Kita mau coba bongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala para investor selama pasar saham kita, ya ampun, naik turun gila-gilaan di tahun 2025. Seru sekaligus bikin deg-degan ya? Betul. Jadi misi kita hari ini tuh menyelami dua perasaan yang kayaknya saling berlawanan, tapi anehnya justru jadi motor penggerak utama pasar. Di satu sisi ada FOMO, kan? Fear of missing out. Ketakutan ketinggalan kereta. Nah, itu dia. Di sisi lain, ada ketakutan yang bikin lumpuh. Ketakutan buat beli saham yang harganya lagi anjlok, atau istilahnya menangkap pisau jatuh. Catching a falling knife. Persis. Nah, kita nih dapat laporan analisis yang menarik banget, yang bilang kalau pergerakan pasar itu seringkali bukan soal hitung-hitungan valuasi yang, rumit gitu. Bukan soal matematika ya? Bukan, tapi lebih soal psikologi massa. Gimana emosi kolektif itu bisa ngalahin fundamental. Paling enggak, ya untuk jangka pendek. Betul sekali, dan tahun 2025 ini tuh jadi kayak laboratorium yang sempurna banget buat ngelihat teori itu beraksi kan. Yang kita lihat itu pertarungan klasik antara keserakahan dan ketakutan. Iya. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, sumber dari semua itu sebenarnya cuma satu, penghindaran penyesalan atau regret aversion. Penghindaran penyesalan. Oke, menarik. Maksudnya gimana tuh? Ini menarik banget karena ternyata secara naluriah kita sebagai manusia tuh lebih takut sama perasaan telah membuat keputusan yang salah daripada sekedar kehilangan uangnya. Oh, jadi rasa nyesalnya itu yang lebih sakit ya? Jauh lebih sakit. Nyesal karena ikut beli di pucuk, atau sebaliknya, nyesal karena nggak berani beli pas di bawah. Nah, rasa sakitnya itu luar biasa. Oke, saya paham. Mari kita bedah satu-satu deh. Kita mulai dari yang paling sering kita dengar, FOMO. Ini kan bukan cuma serakah mau untung gede, kan? Bukan itu intinya. Laporan ini menggambarkannya lebih sebagai semacam kecemasan sosial gitu ya. Tepat. Coba Anda bayangin deh, Anda buka media sosial terus lihat temen pamer porto hijau royo-royo. Wah, sering banget itu. Atau ada influencer teriak-teriak soal saham bank digital atau emas yang bakal to the moon. Nah, rasa sakit yang muncul itu bukan karena dompet Anda berkurang, tapi karena ego Anda yang terusik. Ada perasaan, kok gue ketinggalan ya gitu. Persis, kok dia bisa, gue enggak. Ketakutan kehilangan status atau kesempatan itu bahan bakar utamanya. FOMO-POMO di media sosial itu cuma bensin yang nyiram apinya aja. Nah, orang-orang yang kebakar api FOMO ini yang di laporan itu disebut golongan 4, bener nggak? Bener banget. Itu investor yang kasarnya nggak tahu apa yang mereka nggak tahu gitu. Hahaha, oke. Mereka itu masa yang masuk pasar karena euforia, biasanya pas harga udah tinggi banget, mereka beli bukan karena analisis, tapi murni karena emosi. Tapi mereka ini penting ya buat pasar. Oh, penting sekali dalam ekosistemnya. Bagi investor cerdas, yang kita sebut golongan 1 atau smart money, Bandar lah ya istilahnya ya. bisa dibilang gitu. Nah, bagi mereka, golongan 4 ini adalah pihak yang menyediakan likuiditas. Maksudnya, jadi golongan 4 inilah yang ngebeli saham dari golongan 1 di harga puncak. Biar si smart money ini bisa untung. Anda dapat poinnya. Agak kejam kedengerannya, tapi ya begitulah siklusnya. Golongan 1 butuh euforia dari golongan 4 supaya mereka bisa keluar dari pasar dengan untung. Oke, itu sisi FOMO, takut ketinggalan. Sekarang kita ke kutub seberangnya. Rasa takut yang malah bikin orang nggak berani ngapa-ngapain. Soal menangkap pisau jatuh ini. Nah, ini akarnya ada di teori prospek atau prospect theory. Ini konsep dari psikologi perilaku. Oke. Sederhananya gini, rasa sakit karena rugi 1 juta rupiah, itu secara psikologis rasanya 2 kali lebih berat daripada rasa seneng karena untung 1 juta rupiah. Wow, 2 kali lipat ya? Betul, otak kita itu terprogram buat lebih fokus ngindarin rugi daripada ngejar untung. Jadi pas pasar anjlok, alarm di kepala kita bunyinya kencang banyak ya? Apa dampaknya di pasar secara nyata? Dampaknya bisa sangat destruktif. Namanya kekosongan likuiditas atau liquidity vacuum. Kekosongan likuiditas. Coba bayangin sebuah saham harganya lagi jatuh bebas. Karena takut rugi, semua calon pembeli narik penawaran mereka dari pasar. Mereka mikir, ngapain gue tadahin barang jatuh? Tunggu di dasar aja deh. Tepat. Masalahnya, semua orang mikir hal yang sama. Akhirnya, Nggak ada pembeli sama sekali. persis,
nggak ada yang nampung tekanan jual. Harga saham bisa terjun bebas ke level yang nggak masuk akal sama sekali, jauh di bawah nilai fundamentalnya. Ini jadi lingkaran setan dong. Betul, harga jatuh, orang makin panik, makin banyak yang jual, pembeli makin hilang, harga makin anjlok lagi. Kita lihat ini jelas banget di pasar saham awal 2025 dan pasar kripto akhir 2024. Harga bisa hancur bukan karena perusahaannya bangkrut, tapi murni karena kekosongan pembeli. Tunggu sebentar. Jadi, kalau FOMO dan rasa takut, ini dua kekuatan yang berlawanan. Saya tadinya mikir mereka bakal bikin pasar jadi kacau, nggak bisa diprediksi. Tapi sumber ini justru bilang sebaliknya. Nah, disitulah uniknya. Tarik-menarik antara keduanya ini malah menciptakan sebuah pola atau siklus. Itu agak berlawanan sama intuisi saya. Gimana polanya? Justru itu, interaksi kedua emosi ekstrim ini malah menciptakan sebuah siklus emosi pasar yang seperti Anda bilang bisa diprediksi. Dan semester pertama 2025 di pasar kita itu contoh paling sempurnanya. Coba kita telusuri ya. Oke, mari kita lihat. Siklusnya mulai dengan fase akumulasi di bulan Januari-Februari. Emosi yang dominan di sini adalah tidak percaya. Ini kondisi pas investor retail. Mungkin golongan 4 tadi ya, masih trauma sama koreksi sebelumnya. Masih takut pisau jatuh. Jadi mereka nonton aja di pinggir lapangan. Betul sekali. Tapi di saat yang sama, smart money atau golongan 1, mereka justru lagi sibuk. Mereka diam-diam ngumpulin saham bagus, kayak perbankan yang harganya lagi murah karena sentimen negatif soal isu fiskal. Mereka belanja pas lagi sepi ya. Tepat. Setelah mereka selesai belanja, pasar mulai merangkak naik. Kita masuk fase markup sekitar akhir April. Emosinya berubah jadi optimisme dan harapan. Oke. IHSG berhasil rebound 13% dari titik terendahnya. Berita-berita positif mulai muncul, investor yang tadinya di pinggir lapangan mulai ngelirik. Wah, kayaknya udah aman nih buat masuk lagi. Dan disinilah panggung untuk FOMO mulai disiapkan. Tepat sekali. Puncaknya itu di bulan Mei, kita masuk fase euforia. Di sini FOMO dan keserakahan ngambil alih sepenuhnya. Golongan 4 masuk. Masuk secara membabi buta. Contoh paling jelas dari laporan ini itu gold rush. Harga emas dunia meroket ke $2.900 per ons. Gila. Dan investor retail kita berbondong-bondong ngejar saham tambang emas kayak BRMS dan PSAB. Sayangnya, ya di harga pucuk. Dan saat golongan 4 lagi pesta pora, golongan 1 justru lagi siap-siap pulang. Anda menangkapnya. Secara persamaan, terjadi fase distribusi. Emosinya adalah rasa puas buat smart money. Mereka mulai jualan saham yang mereka kumpulin di harga bawah ke para investor retail yang lagi euforia. Ada datanya? Ada. Data dari sumber kita nunjukin arus dana asing udah mulai keluar konsisten di bulan Mei, meskipun di permukaan sentimen retail masih positif banget. Lalu? Musiknya berhenti. Dan siklusnya kembali ke bawah. Kita masuk fase markdown antara Maret-April yang puncaknya justru sebelum fase euforia emas tadi. Emosinya panik dan kapitulasi. Kapitulasi itu artinya menyerah ya? Menyerah total. Investor retail yang mungkin udah terlanjur beli di harga yang mulai tinggi, sekarang panik dan jual aset mereka di harga bawah karena nggak tahan lihat portonya merah. Puncaknya, dan ini penanda psikologis yang kuat banget, adalah pas bursa sampai melakukan trading halt. Oh iya, saya ingat itu. Tanggal 18 Maret dan 8 April. Betul, momen trading halt itu ngirim sinyal panik yang luar biasa ke pasar. Kayak bursa sendiri bilang situasi sedang tidak terkendali. Wow. Jadi ini bukan volatilitas acak ya, ini proses psikologis internal. Persis. Dan golongan 1 adalah mereka yang bisa baca siklus emosi ini dan ya memanfaatkannya. Oke, emosi-emosi ini kan nggak muncul gitu aja. Pasti ada pemicunya. Apa sih yang jadi bahan bakar utama kepanikan dan euforia di 2025 ini menurut laporan? Ada 2 pemicu utama. Satu dari luar, satu dari dalam. Dari luar, biang keladinnya itu kebijakan The Fed di Amerika. Selalu The Fed ya? Selalu. Ketidakpastian soal suku bunga The Fed ini nyiptain 2 skenario ekstrim di benak investor. Skenario pertama, kejutan hawkish. Ini pemicu pisau jatuh. Tunggu, hawkish itu maksudnya The Fed lebih galak dari perkiraan gitu? Benar. Tahu data ekonomi AS ternyata kuat banget dan inflasi bandel, The Fed terpaksa nahan suku bunga tinggi lebih lama. Akibatnya,
Dolar AS jadi raja, nilainya meroket. Mimpi buruk buat rupiah. Banget. Berisiko nembus 16.600 per dolar. Dana asing lihat ini dan mikir, wah risikonya kegedean, terus mereka narik modalnya dari Indonesia besar-besaran. Itu resep sempurna buat kepanikan jual massal. Oke, itu skenario mimpi buruknya. Sebaliknya, Skenario sebaliknya itu kejutan dovish. Ini pemicu FOMO. Dovish artinya the Fed lebih ramah dari perkiraan. lebih jinak. Iya, misalkan data ekonomi AS tiba-tiba melemah drastis. The Fed bakal dipaksa buat mangkas suku bunga secara agresif. Dolar AS langsung anjlok. Dan modal global yang triliunan dolar itu bakal cari parkiran baru. Salah satunya Indonesia. Nah, pas dana asing itu masuk, investor lokal yang tadinya megang cash jadi panik. Takut ketinggalan pesta kan? Betul! Mereka bakal ngerasa bodoh banget karena cuma diem, terus buru-buru masuk pasar buat ngejar ketertinggalan. Ini yang bisa nyiptain rally pasar yang tajam dan cepat banget. Jadi intinya, kalau The Fed galak, dolar kuat, duit asing kabur, pasar kita longsor. Kalau The Fed baik, dolar lemah, duit asing masuk, pasar kita pesta. Sesimpel itu ya pengaruhnya. Secara psikologis ya, pasar kita jadi sangat reaktif sama narasi The Fed. Nah, pemicu kedua dari dalam negeri, kecemasan soal fiskal. Isu utamanya program pemerintah baru Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kenapa program ini bikin investor, terutama yang asing, cemas banget? Ini soal angka dan kepercayaan. Estimasi biaya programnya kan 28 miliar dolar per tahun. Itu angka yang gede banget. Sangat besar. Kekhawatiran utamanya, defisit anggaran negara kita bakal lewat batas aman 3% dari PDB yang diatur undang-undang. Ketidakpastian soal gimana ini dibiayain, itu yang jadi katalisator utama episode pisau jatuh di Maret dan April. Seberapa besar dampaknya? Signifikan, laporan ini nyatet tanggal 18 Maret aja arus jual asing itu nyampe 2,48 triliun dalam satu hari. Wow. Puncaknya ya trading halt yang kita bahas tadi. Bagi investor asing, trading halt itu sinyal bahaya gede. Ini nguatin narasi kalau ada resiko nggak terduga di pasar Indonesia yang bikin mereka makin cepat narik dananya. Nah, ini dia intinya. Ini ngebawa kita ke bagian yang mungkin paling penting buat Anda sebagai pendengar. Dengan semua kepanikan ini, gimana kita bisa bedain mana saham yang anjlok karena emang perusahaannya bermasalah? Pisau jatuh yang asli? Betul, dan mana yang anjlok cuma karena kebawa arus panik pasar yang sebenarnya adalah peluang. Ini adalah skill terpenting dalam investasi. Laporan ini ngasih beberapa contoh kasus yang jelas banget dari tahun 2025. Contoh pisau jatuh asli, kita lihat sektor konstruksi, khususnya BUMN karya. Oke, kenapa mereka masuk kategori ini? Karena masalahnya itu fundamental dan struktural. Perusahaan-perusahaan ini kan utangnya numpuk, dan dalam dolar AS. Itu dia kuncinya. Jadi pas dolar AS menguat tajam, beban utang mereka bengkak secara masif. Ini bukan lagi soal siklus bisnis naik turun. Ini udah nyangkut resiko solvabilitas, kemampuan mereka buat bertahan hidup. Jadi beli saham ini pas harganya anjlok. Itu benar-benar kayak nyoba nangkep pisau tajam pakai tangan kosong. Oke, jadi masalahnya ada di dalam neraca keuangan perusahaan itu sendiri. Sekarang, contoh sebaliknya, pisau jatuh palsu. Contohnya saham-saham bank besar, BBCA, BBRI, BMRI. Waktu terjadi penjualan gede-gedean saham-saham ini di bulan Maret, pemicunya bukan karena bisnis perbankan mereka tiba-tiba jelek. Laba mereka kan masih bagus ya? Masih tumbuh, NPL terjaga. Penjualan itu murni dipicu arus dana asing yang keluar karena cemas sama The Fed dan isu fiskal. Murni sentimen. Bukan fundamental. Tepat. Bagi investor golongan 1, ini diskon gede-gedean. Mereka lihat kesempatan buat beli aset kualitas super dengan harga murah cuma karena pasar lagi panik. Mereka tahu kepanikan ini bakal lewat. Lalu ada kasus yang lebih abu-abu ya, kayak Saratoga, SRTJ. Ini yang bikin bingung. Betul. Secara hitungan di atas kertas, sahamnya murah banget. Diskon 47% dari NAV. Kasnya banyak. Tapi harganya turun terus. Gimana kita nyikapin yang kayak gini? Nah, ini ujian mental yang sesungguhnya. Investor dihadapkan pada pilihan. Anda percaya harga di layar, atau Anda percaya nilai yang Anda hitung dari fundamental? Susah itu. Banget. Investor retail cenderung panik lihat grafik harga yang turun terus. Tapi analisis rasional nunjukin nilai aset di dalam Saratoga itu jauh lebih besar dari harga sahamnya. Situasi kayak gini yang misahin investor reaktif sama investor yang disiplin.
Oke, ini semua terdengar sedikit menakutkan, tapi juga penuh peluang. Kita tahu ada smart money yang manfaatin emosi kita, ada siklus berulang. Pertanyaannya, apa kita sebagai investor biasa cuma bisa pasrah? Atau ada kerangka kerja atau strategi biar nggak jadi korban? Tentu ada. Kuncinya bukan nyoba jadi lebih pintar dari smart money, tapi jadi lebih disiplin dari versi paling emosional diri kita sendiri. Laporan ini nggak baginya jadi beberapa pendekatan praktis. Pertama, dan ini penting, bikin protokol teknis untuk menangkap pisau. Maksudnya, jangan asal tangkap gitu. Betul. Jangan beli cuma karena, wah, harganya udah turun 50%. Itu resep bencana. Anda butuh sinyal pendarahannya udah berhenti. Konfirmasi teknikal ya. Betul. Misalnya tunggu ada RSI divergence. Ini kondisi di mana harga saham bikin titik terendah baru, tapi indikator momentum penjualannya udah nggak sekuat sebelumnya. Atau cari volume absorption, lonjakan volume gede banget pas harga mulai balik arah. Itu tandanya smart money lagi nyapu bersih barang. Tepat, minimal tunggu sampai harga berhenti jatuh dan mulai bergerak menyamping atau konsolidasi. Dan yang paling penting, Stop loss. dan terbatas. Oke, itu strategi taktisnya. Kalau strategi portofolio secara keseluruhan, Untuk itu ada strategi barbel. Bayangin barbel, ada beban berat di kedua ujungnya, tengahnya kosong. Di portofolio, ini artinya Anda bagi modal jadi dua kutub ekstrim. Alokasiin 40-50% di aset yang super aman, kayak reksadana pasar uang. ini kayak tim bertahan di portofolio kita? Tepat. Buat ngelindungin modal. Nah, sisa modalnya tim menyerang Anda. Dialokasiin ke aset-aset agresif kayak saham pilihan. Tapi nggak dipakai sembarangan. Tepat. Anda cuma pakai secara taktis pas pasar lagi panik ekstrim, pas ada darah di jalanan. Dan Anda justru ngurangin porsinya atau jual pas pasar lagi euforia. Jadi kita punya basis aman dan amunisi buat nyerang pas momennya tepat. Saya suka itu. Ada lagi? Ada. Yang ketiga ini mungkin yang paling sederhana tapi paling efektif buat ngelawan bias kita. Dollar cost averaging. Menabung saham rutin. Betul. Ini sebuah peretasan perilaku. Dengan komitmen investasi dengan jumlah uang yang sama tiap bulan, misalnya, Anda nggak perlu lagi pusing nebak kapan waktu terbaik buat masuk. Jadi otomatis ya? Otomatis. Pas harga murah karena panik, uang Anda dapat unit lebih banyak. Sebaliknya, pas harga mahal karena FOMO, uang Anda dapat unit lebih sedikit. Saya suka ide DCA. Kedengarannya sangat set and forget. Tapi bukannya ada kritik yang bilang kalau dengan DCA, kita justru kehilangan peluang keuntungan maksimal kalau kita berhasil nebak titik terendah pasar? Apakah ini bukan strategi untuk mereka yang takut mengambil risiko? Itu kritik yang valid jika, dan hanya jika, Anda adalah salah satu dari segelintir orang di dunia yang bisa konsisten nebak bottom pasar. Oke, bukan saya sepertinya. Bagi 99% investor lainnya, nyoba nebak bottom itu permainan yang sangat bahaya. DCA itu ngilangin beban pengambilan keputusan di saat paling emosional. Volatilitas yang tadinya musuh, bikin Anda panik atau serakah, sekarang malah jadi teman Anda. Jadi pada akhirnya semua strategi ini tujuannya buat ngebangun sistem yang bantu kita mikir dan bertindak lebih kayak golongan satu ya. Sadar kalau ketakutan ekstrim itu sinyal peluang dan euforia berlebihan itu sinyal bahaya. Persis. Kalau begitu, mari kita rangkum pesan utamanya. Pelajaran terbesar dari gejolak pasar 2025 adalah investasi itu intinya kontes disiplin emosional, bukan kontes kecerdasan semata. FOMO dan takut nangkep pisau jatuh itu dua sisi dari koin yang sama. Takut nyesel. Kuat dari sumber kita, aset terpenting dalam portofolio Anda itu bukan saham A atau obligasi B. Tapi, Aset terpenting Anda adalah pikiran yang tenang, siap, dan disiplin. Investor cerdas itu nggak nyoba nangkep pisau yang lagi jatuh dengan gegabah. Mereka sabar, mereka biarin pisaunya menghantam lantai, tunggu debunya ada, suasana tenang, baru kemudian dengan hati-hati mereka pungut. dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, mengingat siklus psikologis ini bakal terus berulang, coba jujur sama diri sendiri, emosi mana yang paling sering ngejebak Anda? Apa itu FOMO yang ngedorong Anda ikut-ikutan beli di pucuk? Atau justru ketakutan yang bikin Anda jual di harga terendah? Atau lumpuh nggak berani bertindak? Dan setelah dengar pembahasan kita hari ini, apa satu perubahan kecil yang bisa Anda terapin dalam proses investasi Anda buat ngebangun benteng pertahanan perilaku dalam menghadapi gejolak pasar berikutnya?